Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 9 akan membuat video tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rafli Herman dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Aksal Muhammad. Baik, yang pertama saya akan membacakan materinya. Baik, yang pertama itu menelusuri konsep dan urgensi ketuhanan nasional dan bela negara. Apa itu ketuhanan nasional dan apa itu bela negara? Ketuhanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya 245 ketuhanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketuhanan nasional. Selanjutnya, ketuhanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional. Kemudian, apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 untuk ikut serta dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Intinya, bela negara bukan hanya berarti ikut berperang, tetapi juga mencakup segala bentuk usaha dan peran warga negara dalam melindungi, membangun dan menjaga dan memajukan negara. Oke, selanjutnya yaitu wajah ketuhanan nasional Indonesia. Wajah ketuhanan nasional Indonesia terlihat dari kemampuan bangsa dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman, mempertahankan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan membangun kesejahteraan rakyat dan juga menjaga stabilitas nasional dari berbagai ancaman. Ketuhanan nasional Indonesia bersifat khas karena berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, dimensi dan ketuhanan nasional berlapis. Ketahanan nasional memiliki beberapa dimensi, yaitu Trigatra, geografis, demografis, dan kekayaan alam. Kemudian ada Pancagatra atau ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Disebut berlapis karena ketahanan nasional dibangun dari tingkat individu, keluarga, masyarakat, daerah, hingga nasional. Selanjutnya, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara merupakan fondasi utama dalam membangun ketahanan nasional. Jika setiap warga negara memiliki kesadaran bela negara, maka persatuan bangsa semakin kuat, ancaman dapat dihadapi bersama, dan ketahanan nasional akan terjaga dan berkelanjutan. Dengan kata lain, ketahanan nasional tidak akan terwujud tanpa bela negara. Baiklah, materi selanjutnya yaitu menanyakan alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, menjaga kedaulatan negara. Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Tanpa ketahanan nasional yang kuat, kedaulatan bisa terancam oleh ancaman dari luar maupun dalam negeri. Yang kedua, menghadapi ancaman dan tantangan. Ancaman bisa berupa militer, perang, non-militer, terorisme, radikalisme, narkoba, pandemi, bencana alam, hingga perang siber. Ketahanan nasional dan bela negara diperlukan agar bangsa mampu menghadapi semua itu. Yang ketiga, menjamin keutuhan wilayah NKRI. Indonesia memiliki wilayah luas dengan ribuan pulau. Ketahanan nasional menjadi kunci agar wilayah NKRI tetap utuh dan tidak terpecah.
Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui bela negara, rakyat diajak mencintai tanah air, rela berkorban, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kelima, menjamin pembangunan nasional. Pembangunan hanya dapat berjalan lancar jika negara aman, stabil, dan rakyat memiliki daya tahan menghadapi gangguan. Yang terakhir, menjaga identitas dan ideologi bangsa. Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika hanya bisa terjaga bila bangsa memiliki ketahanan yang kokoh dan rakyatnya mau membela negara.